Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumin hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Yang senantiasa kami muliakan dan kami taati Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad sekeluarga, Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin sekeluarga, serta yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan serta Dewan Keguruan Bumi Damai Al-Muhibbin, baik yang sudah berada di pondok maupun yang masih berada di kediaman masing-masing. Juga yang kami hormati para wali santri baru Bumi Damai Al-Muhibbin yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa sama-sama mengikuti acara Forum Silaturahmi Pengasuh, Pengurus dan Wali Santri Baru Bumi Damai Al-Muhibbin pada hari Ahad tanggal 12 Juli 2020 meskipun dalam jaringan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu mustami'in yang kami hormati, sebelum memulai acara kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua tahlil, yang ketiga sambutan dari wali santri, nomor 4 sambutan pengasuh, nomor 5 pemaparan sosialisasi kemuhibinan. Setelah itu sosialisasi Madrasah Hidayatul Muhibbin, dilanjut sosialisasi keamanan dan ketertiban, serta sosialisasi Baitul Mal, dan terakhir doa. Hadirin Bapak, Ibu, dan mustami'in yang kami hormati, dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berlanjut pada acara yang kedua yakni tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Erik Wahyudi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syahidulillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلطان الأولياء الشيخ أبي حسن الشاذلي رضي الله عنه وشيخ بهاء النشابندي رضي الله عنه وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل سلسلتهم شهود الله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة والدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ثم إلى حضرة شيخنا ورب رخنا الشيخ حرير محمد صلاح الدين بن عبد الجليل المستقيم شيخ عبد الجليل المستقيم شيخ مستقيم بن حسين شيخ محمد جمال الدين أحمد شيخ محمد إدريس جمال الدين وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة جميع مشايخ دبابرس كلهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أولياء في إندونيسيا خصوصا بصرا أنبل وأصوله وفروعه ثم إلى حضرة النبي الخادر الموسى بن ملكا عليه السلام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 إنه هو الغفور الرحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة
ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وغير ذلك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته ثم إلى حضرة جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وفداء لهم من النار ودافعا لهم من النار وعتقا لهم من النار إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erik Wahyudi. Acara selanjutnya yakni sambutan perwakilan dari wali santri yang akan diwakilkan oleh Kiai Haji Zainal Hafid dari Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimkan, Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Yang kami muliakan Kiai Haji Idris Jamaluddin. Yang kami muliakan seluruh jajaran pengurus yayasan dan masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, segenap wali santri baru Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah maunah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara pertemuan dengan seluruh jajaran pengurus yayasan dan masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, juga pengasuh. Walaupun pertemuannya tidak seperti biasanya, kali ini pertemuannya dengan via online, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ini yang tidak seperti biasanya tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sebagai wali santri baru mohon maaf belum bisa atau dereng saged sowan datang pengasuh karena kondisi yang belum memungkinkan. Kami sebagai wali santri derek atau manut datang semua keputusan dari pengasuh. Kula pasrahaken putra-putra kami, anak-anak kami untuk mencari ilmu di Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum.
Semoga diridhoi oleh Allah dan semoga mendapat ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kami hanya bisa mendoakan kepada para pengasuh dan juga jajaran pengurus diberi kekuatan zahiron wa batinan untuk mendidik anak-anak kami. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pengasuh Bumi Damai Al-Muhibbin yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang senantiasa kami taati, kami ta'zimi syaikhi wa murabbi ruhi Abi Abah Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, mata'anallahu bituli hayatihi fi sihatin wa afiatin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang panjang, manfaat barokah. Yang saya hormati segenap pengurus Bumi Damai Al-Muhibbin, putra maupun putri. Yang saya hormati segenap wali santri baru Bumi Damai Al-Muhibbin dan Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya banggakan pejuang-pejuang, pemberani, santri-santri yang insya Allah mulai besok tanggal 13, 14, 15 akan berangkat ke pondok pesantren untuk berjuang, berjihad, menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu seperti halnya orang yang menempuh jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperkenankan masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita bisa bermuwajahah dalam satu cara yang harus kita biasakan mulai saat ini. Kita semua tahu bahwa saat ini secara global terjadi wabah dan pandemi. Hal ini mengubah banyak hal, bahkan mengubah segala hal, termasuk pondok pesantren. Sepanjang sejarah pondok pesantren, sependek pengetahuan saya, tidak pernah meliburkan kegiatannya hingga sedemikian lama. Santri-santri lama pulang sejak bulan April, Mei, Juni, Juli, sudah hampir 4 bulan. Bahkan pada masa penjajahan pun tidak pernah kegiatan pondok diliburkan sedemikian lama. Bahkan ada cerita Kiai Abdul Fattah Hashim yang dulu mulai merintis mendirikan madrasah. Beliau adalah kakek saya yang kemudian namanya dijadikan menjadi salah satu nama madrasah di lingkungan Bahrul Ulum, namanya Madrasah Fattah Hashim. Pernah karena dianggap akan menggalang makar terhadap pemerintah Belanda waktu itu,
Maka salah satu pengurusnya ditangkap dan dipenjara. Beliau Kiai Fatah datang ke kantor polisi untuk menjamin pengurus itu agar dipulangkan untuk mengelola kembali madrasah. Dan kegiatan pondok tidak pernah libur. Memang saat ini wabah ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Akan tetapi kita harus belajar untuk berubah sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, wali santri yang berbahagia, menurut data yang kami terima dari pengurus, sebagian dari adik-adik santri ini ada yang insya Allah besok akan kembali, juga sebagian masih ada yang akan menetap di rumah untuk mempersiapkan diri. Bagi yang akan kembali, bagi yang akan berangkat, mohon maaf, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa salam bi hudurikum. Persiapkan mental, persiapkan iman, persiapkan semangat. Jadidus safinah fa innal bahra amik, perbaiki perahu karena lautan dan samudra sangat luas. Kebetulan nama pondok kita juga Bahrul Ulum, samudra yang sangat luas. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan terhadap orang yang berhasil. Semua orang ingin sukses, semua orang ingin berhasil di dalam hidupnya, termasuk kita, Bapak Ibu dan saya. Saya ini juga wali santri, karena saya punya anak saya mondok. Jadi apa yang saya sampaikan ini, di samping himbauan kepada Bapak Ibu, juga himbauan terhadap khususnya diri saya pribadi. Tidak usahlah kita bercita-cita mencari kekayaan, mencari kemuliaan di dunia ini, karena yang penting kita jadi orang yang beruntung. Orang Jawa mengatakan dadi wong sing bejo. Jadi apapun nanti dadi wong sing bejo. Profesi apapun nanti profesi orang yang bejo. Nah, untuk menjadikan anak-anak kita dan diri kita orang yang bejo, orang yang beruntung, Nabi memberikan patokan ada 3. Lisa'id salasu alamat. Orang yang beruntung, orang yang bejo, tandanya ada 3. Yang pertama, kutun halalun, makanannya harus halal. Sangu yang nanti akan kita berikan kepada anak-anak kita, usahakan sangu yang paling bersih dari syubhat. Usahakan sangu yang paling halal untuk menjamin nanti kebahagiaan anak kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda orang yang bejo itu adalah mujalasatul ulama, gumbulani bergaulnya dengan para ulama. Maka dengan Bapak Ibu mengantarkan adik-adik ke pondok pesantren, ini berarti sedang mempertemukan anak-anak ke tempatnya para ulama, yang insya Allah akan dididik dengan akhlak, dididik dengan adab. Di sini bukan hanya diajar tentang materi pelajaran, tapi juga diajarkan tentang akhlak, juga diajarkan tentang adab. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nanti akan beruntung dunia dan akhirat adalah jika wassalawatul khamsu ma'al imam, mau salat berjamaah. Maka di pondok salat jamaah itu menjadi sesuatu yang wajib, yang harus dilakukan oleh santri-santri. Kami berharap juga Bapak Ibu di rumah senantiasa memperhatikan salat jamaah ini, sehingga kita semua menjadi orang yang beruntung dan menjadi wong sing bejo, khususnya anak-anak kita. Beberapa tahun yang lalu ketika saya memulai berumah tangga, saya sowan ke nenek saya. Nenek saya itu ibunya abah saya. Saya sowan dengan istri saya dan saya bertanya. Kebetulan nenek saya itu bukan orang besar, bukan orang alim, bukan bunyai yang punya pondok pesantren, bukan. Beliau orang awam, orang biasa yang miskin. Tapi saya melihat beliau punya 3 putra dan 3-tiganya jadi orang yang hebat. Pak D saya, ayah kakaknya abah saya, menjadi mantunya Kiai Ghafur.
abah saya menjadi menantunya Kiai Abdul Fattah yang kemudian mendirikan Pondok Bumi Damai Al-Muhibbin ini dan mendirikan Majelis Jamaah Al-Hikam dengan jamaah sekian puluh ribu orang. Juga beliau memiliki rutinan Al-Hikam di berbagai daerah se-Jawa Timur yang juga dengan jamaah yang sekian ribu orang. Adiknya menjadi menantunya Kiai Abu Amar. Punya anak tiga-tiganya jadi menantu Kiai dan tiga-tiganya jadi orang hebat. Maka ini pasti ada rahasianya. Saya tanya ke beliau, Mbah, nyuwun sewu, jenengan itu bukan orang alim, jenengan bukan orang hebat yang punya santri, punya jamaah, orang yang berpengaruh, bukan. Jenengan orang biasa yang miskin, bahkan awam. Abah bercerita bahwa kalau pulang dari pondok, Abah itu mengajar bapak ibunya ngaji, ngajari ibunya ngaji Quran, ngajari bapaknya ngaji Quran, serta dengan tafsirnya dan ayatnya. Nanti kalau ada ayat yang mengenai di hati, berangkulan dan menangis bersama-sama. Jadi beliau ini orang yang awam, tapi kok anaknya hebat-hebat. Saya tanya, Mbah, apa rahasianya? Jenengan kok punya anak yang hebat-hebat? Mbah saya bilang, anu le, yang nomor siji, saya itu nggak pernah ngatai anakku. Ngatai itu apa ya? Kalau dihilangkan nganya tinggal tainya itu. Ngelokno. Saya nggak pernah ngelokno anakku. Sembeti apapun, senakal apapun, sekreatif apapun anakku, saya nggak pernah ngelokno. Malah bapakmu itu sukanya mandi di, kata beliau ke saya, bapakmu itu sukanya mandi di berantas. Kalau berantas ini tuh sering makan korban. Apalagi kalau sudah airnya meluap. Pas waktu airnya meluap, bapakmu mandi, wah mbahmu ini wedi. Akhirnya saya bawain kesukaan bapakmu itu tempe. Saya dekat pinggir sungai, saya panggil, nak kita gawakno senenganmu. Terus bapakmu mentas keluar dari sungai. Udah tak cekak candak kupinge, candak pupune, tak uneni, pinter ya anakku nak, pinter. Jadi walaupun beling, walaupun betik, tidak pernah keluar kata-kata kotor, kata-kata maidu terhadap anaknya. Rupa-rupanya saya baru menemukan makalah ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua itu kepada anaknya mandi mustajabah, makbul, seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Apapun yang keluar dari mulut orang tua, maka itu akan menjadi doa bagi anaknya. Orang tua kepada anak itu doanya mustajabah, apapun yang dikatakan mustajabah. Dan Allah mengijabahinya tidak menunggu besok pada hari kiamat. Di dunia ini akan langsung diijabahi. Itu hebatnya orang tua. Oleh karenanya maka kita semua harus sebagai orang tua, saya juga orang tua terhadap anak-anak saya, belajar ngempet, belajar ngerem untuk tidak seudon terhadap anak-anaknya. Apalagi kalau sampai mengucapkan kata-kata yang itu mengidentifikasi kejelekan bagi anak-anaknya. Wis misalnya contoh, kowe bangsat, kowe bajingan, kowe maling, nah itu jangan. Itu kata mbah saya. Sing nomor loro le, nek wetone anakku tak pasani. Nek wetone anakku tak pasani. Jadi kalau pas hari kelahirannya mbah saya itu muasai anaknya. Terus saya tanya, Mbah, masani anak itu sampai umur berapa mbah anaknya? Jawaban beliau membuat saya shock. Lole, sampai saiki aku jek masani bapakmu. Sampai hari ini saya tetap masih puasa untuk ngeriadoi bapakmu. Bapakmu itu berarti anaknya beliau, abah saya. Jadi waktu saya sowan itu mbah saya umur 86 tahun. Dan abah sudah jadi kiai yang punya anak-anak yang sudah besar dan punya cucu. Itu mbah saya masih belum pedot, belum berhenti ngeriadoi anaknya. Ya, saya pikir memang al-ajru biqadri ta'ab. Karena sungguh-sungguhnya orang tua mendoakan anaknya, maka jadilah anaknya anak-anak hebat.
Mari kita semua sebagai orang tua berusaha untuk bisa meniru kebaikan-kebaikan orang tua, orang-orang dulu seperti itu. Dengan berharap kepada Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh. Ini singkat saja ya sebagai curhat saya sebagai orang tua, jenengan juga orang tua, saya ajak curhat ini. Berikutnya hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan santri. Bagaimana santri nanti akan di sini akan dijelaskan secara mendetail oleh pengurus-pengurus yang lain. Sekedar sebagai pengenalan bagi Bapak Ibu yang belum kenal dengan Al-Muhibbin. Tapi saya lihat di data beberapa dari Bapak Ibu malah justru ada yang pernah mondok di sini. Yang dulu tahu masa kecil saya main-main dengan saya juga. Sebagian lagi juga ada yang kenal, tapi sebagian mungkin yang lain tidak kenal. Pondok Al-Muhibbin ini adalah pondok yang merupakan bagian dari pondok besar namanya Bahrul Ulum. Dulu Bahrul Ulum itu menjadi satu di utara. Tidak ada pondok-pondok yang lain, semuanya menjadi satu dalam Bahrul Ulum. Yang ada itu komplek-komplek atau ribat-ribat. Sampai pada tahun 94 kemudian bangunan masjid ini, bangunan asrama pondok ini sudah jadi, maka kemudian santri-santri boyong ke sini. Maka jadilah kemudian mulai tahun 94 pondok ini bernama Bumi Damai Al-Muhibbin. Hingga pada saat ini alhamdulillah sudah mengelola beberapa asrama, ada asrama Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i dan juga Al-Hambali. Juga untuk mengelola pengajian anak-anak, maka secara administratif dibuatkan satu madrasah diniyah yang kita sebut dengan Madrasah Hidayatul Muhibbin. Saya ittiba dengan Lirboyo, singkatannya MHM, akan tetapi karena ini Muhibbin, maka yang belakang kita ganti dengan nama Madrasah Hidayatul Muhibbin. Ini nanti yang akan mengelola segala macam kegiatan pengajian yang ada di pesantren, yang ada di Bumi Damai Al-Muhibbin. Perlu diketahui juga bahwa di Bahrul Ulum ini bukan hanya ada satu pondok saja, yakni Al-Muhibbin. Tapi ada 47 ribat. Muhibbin adalah salah satunya. Dan santri-santri yang di ribat-ribat dibebaskan untuk memilih sekolah di mana saja. Ada yang sekolah di Fatah Hashim, dan itu yang paling banyak di Al-Muhibbin ini dikarenakan lokasinya dekat. Lokasinya dekat bahkan nempel dengan pondok. Sehingga kalau sekolah maupun pulang tidak terlalu jauh dan mudah untuk pengawasannya. Tapi ada banyak juga yang sekolah di Madrasah Mu'alimin. Madrasah Mu'alimin ini adalah madrasah sepuhnya Bahrul Ulum. Guru-guru yang mengajar di Madrasah Hidayatul Muhibbin atau Madrasah Fatah Hashim juga 90% atau bahkan lebih adalah lulusan Madrasah Mu'alimin ini. Dan Madrasah Mu'alimin ini yang didirikan oleh mbah saya, Kiai Abdul Fatah Hashim, yang namanya kemudian kita ambil menjadi nama Madrasah Fatah Hashim. Beliau juga mertua dari Abah Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Ada juga yang sekolah di negeri, ada juga yang sekolah di MTSN, MAN, dan madrasah-madrasah yang lain. Bahkan juga ada perguruan tinggi. Inilah sekelumit sekilas tentang profil Bahrul Ulum, khususnya profil Bumi Damai Al-Muhibbin. Saya ucapkan selamat datang. Dan bagi yang mau memberangkatkan anaknya ya, yang paling penting itu ditoto niati, yang ikhlas, tawakal, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Anak itu bukan milik kita, anak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Gus Baha, anak itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan kepada kita. Jadi kita sama sekali tidak punya hak apa-apa terhadap anak. Kita hanya punya kewajiban terhadap anak itu sebagai titipan Rasulullah, karena ini umatnya Rasulullah. Maka kalau kita memandang anak dengan cara pandang ini, maka kita akan menghormati dan menghargai anak itu. Karena anak itu satu kaulannya Gusti Allah, dua adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, kuatkan hati, tabahkan hati. Syukur selama 14 hari ini, nggak usah nyambangi, itu akan lebih baik. Tapi kalau nggak kuat ngempet, nggak tahulah nanti gimana caranya. Di Fatihah aja yang banyak. Di Fatihah, pokok angger kelingan Fatihah, angger kelingan Fatihah. Ya Allah Gusti, kulo pasrah. Yang ikhlas. Saya juga begitu, saya punya anak saya juga mondok. Satu mondok di Lirboyo, satu mondok di Tambak Beras, di tempatnya mbahnya.
Jadi yang ikhlas, sudah bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sementara yang belum akan berangkat, yang masih bertahan di rumah, ya mulai belajar menata hati, menata niat untuk kemudian bisa menyusul teman-temannya. Kapan? Belum kita tentukan. Nanti akan kita sampaikan pada momen-momen berikutnya. Demikian sambutan saya sebagai mewakili Khadimul Ma'had, Khadim Bumi Damai Al-Muhibbin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan informasi yang baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang kita hormati, kita taati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad. Kepada yang kita taati serta kita hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin. Kepada yang kita hormati serta kita taati segenap jajaran kepengurusan serta seluruh masyayikh Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kepada yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan, kepembimbingan, keguruan Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang masa abdi 2020-2021. Serta tak lupa yang benar-benar kami hormati seluruh wali santri Bumi Damai Al-Muhibbin, khususnya wali santri baru yang masuk pada periode ajar 2020-2021. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan kami perkenalkan beberapa pengurus, beberapa keguruan yang nanti panjenengan agar bisa mengenal beliau-beliau, agar bisa mengetahui beliau-beliau. Ketika ada hal-hal yang kurang jelas, panjenengan sebagai wali santri ataupun mungkin bagi santri bisa tanya kepada beliau-beliau. Yang pertama adalah Mudir Madrasah Hidayatul Muhibbin, yang dalam hal ini adalah Bapak Asadul Arifin Kaswun. Kepala Madrasah Hidayatul Muhibbin. Bapak Ibu wali santri, ketika ada hal-hal yang kurang jelas perihal daring pondok, perihal diniyah, kitab dan sebagainya, panjenengan semua bisa hubungi beliau. Kemudian yang selanjutnya ini adalah Bapak Erik Wahyudi. Nah, kasuwun Bapak Erik Wahyudi. Nah, niki beliau niki adalah Kepala Departemen Ikhmas. Kalau di kampung mungkin bahasanya takmir. Yang adalah Kepala Departemen Kamtib, yaitu keamanan dan juga ketertiban. Itu. Selanjutnya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang tidak sama, yang mana hal-hal tersebut mungkin bagi panjenengan wali santri terasa kurang nyaman. Contohnya pada masa pendaftaran santri, mungkin panjenengan terbiasa atau mungkin barangkali yang sudah punya putra yang pernah mondok, ketika akan memondokkan putranya, panjenengan survei lokasi pondok. Panjenengan melihat kondisinya, tanya-tanya kepada pengurus pondoknya, baru kemudian panjenengan menentukan. Tapi mohon maaf dengan sangat untuk tahun ini, dikarenakan kondisi yang ada yang seperti ini, kami tidak bisa, kami tidak berani untuk
membuka pesantren, membuka pondok untuk menerima tamu. Walhasil apa? Upaya kami adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pondok kami share, kami sebarluaskan via sosmed. Baik itu via Facebook, baik itu via web ataupun via WhatsApp. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga banyak kemudian ternyata kemarin terjadi kesalahpahaman. Ada beberapa wali santri yang ternyata memahami ketika sudah daftar pondok otomatis terdaftar di sekolah. Nah, sampai tadi ini masih ada yang menghubungi saya dikarenakan ternyata belum daftar sekolah. Nah, itu. Nah, hal-hal tersebut kami mohon maaf, bukan berarti kemudian kami tidak mau menerima panjenengan ke pondok, bukan, karena memang aturan mengharuskan kami seperti itu. Terus kemudian yang kedua tentang penentuan kamar santri. Mungkin di tahun-tahun kemarin panjenengan sebagai wali santri itu bisa menentukan, bisa memilih kamar santri. Misalnya putra panjenengan kakaknya sudah di Al-Muhibbin, ingin dijadikan satu kamar, bisa untuk tahun-tahun sebelumnya. Tapi mohon maaf dengan sangat, karena kondisi seperti ini, karena banyaknya protokol-protokol yang harus kita laksanakan, untuk tahun ini penentuan kamar santri ditentukan oleh pengurus pondok. Kapan penentuannya? Penentuannya adalah ketika santri tersebut datang ke pondok. Yang tentunya informasi kamar akan kami sebarluaskan, akan kami beritahukan kepada masing-masing wali santri. Kemudian yang berubah selanjutnya adalah teknis ketika panjenengan wali santri mengantarkan putra-putrinya, putra-putri karena Muhibbin ada yang putri, ketika mengantarkan putra-putrinya ke pondok, mohon maaf dengan sangat ketika tahun-tahun kemarin panjenengan ketika ke pondok mengantar putranya datang di awal tahun, itu biasanya mengajak banyak rombongan sebagai bentuk bungah panjenengan, sebagai bentuk support panjenengan terhadap anak panjenengan, diantar dengan banyak keluarga, orang tua dan sebagainya. Kemudian datang di pondok, masuk kamar secara keseluruhan, menemani sampai anak tersebut nyaman. Tapi mohon maaf untuk tahun ini hal-hal tersebut kiranya tidak bisa dilakukan. Sudah kami sebarluaskan, sudah kami share tentang protokol kedatangan santri, termasuk kedatangan santri nanti pengantarnya maksimal 2 orang. Maksimal 2 orang. Mungkin cukup ayah dan ibu. Kemudian ketika nanti di pondok, ketika sampai di pondok, nanti sudah ada aturannya lagi. Panjenengan sebagai orang tua ini tidak bisa kemudian seleluasa tahun-tahun sebelumnya. Panjenengan mengantar, nanti panjenengan langsung diberhentikan di lokasi penurunan santri, nanti akan kami sebarluaskan teknisnya. Itu pun nanti panjenengan tidak diperbolehkan mengantar sampai ruangan kamar santri. Jadi mohon maaf dengan sangat, bukan berarti kemudian kami terlalu tega, apalagi kami terlalu sadis sampai berani seperti itu. Sekali lagi upaya-upaya ini adalah upaya yang diusahakan oleh pengasuh pondok, diusahakan oleh pengurus pondok, supaya pada masa pandemi ini pondok khususnya Al-Muhibbin ini bisa tetap mendatangkan santri tanpa kemudian ada resiko-resiko yang nanti akan terjadi di belakang. Seperti yang kita ketahui, berita sudah marak, sekarang klaster pesantren mulai digencarkan di berita. Kami sangat berhati-hati dalam hal ini. Termasuk kemudian banyak pertanyaan tentang kewajiban rapid test, kewajiban persyaratan fakta integritas. Kami mohon dengan sangat, apa yang sudah kami share, apa yang sudah kami tentukan, itu dilakukan, dikerjakan sebagaimana mestinya. Insya Allah hal-hal yang sudah kami tentukan, itu pun juga sudah kami musyawarahkan dengan pengasuh, dengan Romo Yai, itu pun juga dengan banyaknya pertimbangan, dengan banyaknya kehati-hatian kami supaya putra-putri kebanggaan panjenengan ini bisa selamat, bisa belajar dengan enjoy, bisa belajar dengan santai tanpa kemudian ada hal-hal yang menjadi rintangan. Tentunya panjenengan sebagai wali santri pun juga harus mensupport kami. Panjenengan sebagai wali santri harus terus mendukung kami.
Dukungan yang pertama, kami mohon doakan kami, doakan anak-anak panjenengan. Yang kedua, ikuti taati ketentuan yang ada di pondok ini. Dengan itu insya Allah putra-putri panjenengan akan kita jaga, putra-putri panjenengan akan bisa belajar di Bumi Yami Al-Muhibbin ini dengan baik tanpa kemudian ada hal-hal yang panjenengan tidak inginkan. Perihal aturan-aturan, ada hal-hal yang ternyata di pondok kami yang pada awalnya tidak diperbolehkan secara ketat. Menjadi satu larangan yang tidak boleh dinego. Tapi dikarenakan masa pandemi ini, mau tidak mau itu harus kami rubah. Salah satunya adalah perihal handphone. Mungkin banyak di antara panjenengan wali santri bertanya-tanya, ini bagaimana? Pondok kok boleh bawa HP misalnya? Yang perlu diketahui adalah fasilitas tersebut hanya untuk mendukung program belajar daring, belajar online di madrasah. Jadi panjenengan tidak perlu khawatir, apakah tidak mengganggu adanya handphone? Apakah kemudian bisa fokus belajarnya kalau anak-anak saya membawa handphone? Percayakanlah pada kami, sudah semuanya kami atur bagaimana penggunaannya agar tepat guna, bagaimana agar handphone tersebut tidak disalahgunakan, dan lain sebagainya. Tentunya aturan-aturan tersebut juga sudah kami pertimbangkan. Perihal sambang yang tadi sampun diaturkan sama Romo Yai, apakah diperbolehkan sambang? Ini masih kita kaji. Dikarenakan ini santri baru, kalau santri lama keputusannya mutlak, tidak boleh disambang. Khusus santri lama, barangkali ada yang mengikuti kegiatan ini, kalau sampean sudah datang besok, sudah ditentukan waktunya, tidak boleh disambang. Khusus santri baru, ini masih kita kaji. Kalaupun nanti memang mengharuskan disambang, karena memang kondisi santri baru yang tidak bisa kemudian dilepas oleh orang tuanya secara total, maka nanti pun kami juga akan koordinasi kepada seluruh pihak supaya apa? Supaya hal sambang ini bisa terrealisasi dan protokol-protokol yang harusnya kami jalani ini bisa kami jalankan. Termasuk kemarin pengasuh sudah mewacanakan akan membuat bilik kangen, tapi realisasinya kami mohon bersabar seluruh wali santri untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu, kiranya menunggu informasi. Untuk hal-hal yang lain nanti akan dijelaskan oleh beliau-beliau yang bertanggung jawab, baik nanti dari madrasah, baik kemudian dari Baitul Mal, baik dari keamanan. Yang tentunya nanti hal-hal yang belum disampaikan di forum ini yang mungkin kurang jelas atau menjadikan pertanyaan, nanti jawaban dari beliau-beliau itu bisa menjadikan satu solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang panjenengan ungkapkan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas banyak hal yang menjadi kekurangan saya pribadi, tentunya kami mohon maaf, saya mohon maaf. Yang jelas kami semua, baik pengasuh, baik kemudian pengurus pondok, inginnya yang terbaik. Baik untuk pondok, baik untuk santri, baik untuk wali santri. Tentunya kami akan terus berusaha, mohon dukungannya, mohon kesabarannya, dan apapun yang menjadi saran-saran panjenengan, insyaallah akan kami tampung, akan kami realisasikan jika itu memungkinkan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Minta doanya kepada seluruh wali santri agar kedatangan besok bisa lancar, santri datang di sini bisa kerasan, bisa belajar dengan nyaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Fauzi Darmawan kami haturkan terima kasih. Dilanjut sosialisasi Madrasah Hidayatul Muhibbin oleh Bapak Muhammad Asadul Arifin sebagai mudir. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadaratul muhtaramin yang sangat
kami hormati dan muliakan Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta keluarga selaku pengasuh Bumi Damai Al-Muhibbin Pondok Pesantren Bahrul Ulum, seluruh jajaran kepengurusan, kepembimbingan Dewan Mustahik Mudaris Bumi Damai Al-Muhibbin, dan tak lupa kepada seluruh wali santri, wabil khusus wali santri baru Bumi Damai Al-Muhibbin, dan tak lupa pula kepada seluruh santri baru. Saya ucapkan selamat datang di Bumi Damai Al-Muhibbin Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Saya sebagai yang telah disebut oleh MC tadi, mudir madrasah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini mudir kok masih kecil? Ya nggak apa-apa. Kecil orangnya, lainnya besar. Terkait tentang Madrasah Hidayatul Muhibbin, perlu diketahui untuk semuanya, wali santri maupun santri baru, terutama yang menyaksikan, bahwasanya Madrasah Hidayatul Muhibbin ini adalah satu lembaga yang berada di Bumi Damai Al-Muhibbin Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang fokusnya ini mengurusi bagian pendidikan. Jadi seluruh pendidikan, pengajaran, taklim itu yang berada di Bumi Damai Al-Muhibbin, yang mengatasi, yang membarengi panjenengan semua nanti adalah kami dan teman-teman. Adapun kegiatannya ini ada 4 program. Yang pertama program Quran, ini dilaksanakan ba'da subuh. Nanti program Qur'annya itu ada apa ya? Ada 3 program lagi. Yang bu'a, terus kemudian program musyafahah dan tahfidz. Program tahfidz. Tapi tahfidznya ini enggak tahfidz 30 juz, tetapi tahfidz juz amma dan tahfidz surat-surat masyhurah. Terus kemudian yang kedua adalah program pengajian weton, ini dilaksanakan pada sore hari ba'da asar, yakni memaknai kitab kuning, menambah kosakata kitab kuning, menambah pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning. Terus kemudian yang ketiga adalah program kitab. Program kitab ini kalau di pondok lain itu biasa diistilahkan dengan diniyah. Di sini program kitab. Kenapa Pak? Sudah nggak perlu tahu. Nggak penting. Yang penting program kitab itu sama dengan diniyah kalau di pondok-pondok lain. Tidak saya terangkan secara mendetail karena menyikat waktu. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa, Pak kurikulumnya apa, Pak pengajarnya siapa saja, Pak bagaimana, monggo mangke di WA sudah ada di grup nggih, nomor saya Muhammad Asadul Arifin tadi. Terus yang terakhir adalah program takror. Program takror ini adalah program yang mana santri ini difokuskan untuk mempelajari lagi kitab-kitab yang sudah dipelajari di madrasah formal. Karena begini, kenapa kok diadakan program takror? Dan takrornya ini kalau di pondok-pondok lain, takror itu kan yang dipelajari pelajaran yang ada di madrasah diniyah. Tapi di sini yang ditakrorkan itu yang dipelajari di madrasah formalnya. Kenapa? Karena di Bumi Damai Al-Muhibbin ini rata-rata santrinya itu hampir 70% sekolahnya ini sudah bisa dipetakan, kalau enggak di Madrasah Fatah Hasim juga di Madrasah Mu'alimin, yang mana rata-rata kurikulumnya itu 75% adalah materi kepesantrenan. Jadi tinggal memperdalam lagi di program takror ini. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir, untuk keadaan yang seperti ini, maka kemarin saya tanya kepada bidang administrasi Bapak Fauzan Nizar, Pak, apakah semua santri baru ini berangkat? Saya minta datanya, ternyata ada
santri baru ini yang belum berangkat karena mungkin terkendala kekhawatiran atau finansial atau yang lain. Nah, dari situ jumlahnya itu ada sekitar 30, maka nanti kegiatannya dilaksanakan dengan cara online atau dalam jaringan itu. Nanti sebetulnya sudah saya umumkan ya, kalau belum paham lagi bisa ditanyakan. Insya Allah kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 19, karena pada tanggal 16, 17, 18 ini santri baru ada kegiatan Dikdasaba, pendidikan dasar santri baru 3 hari itu. Kalau yang masih di rumah belum berangkat berarti nanti menyimak via online juga, nanti di-online-kan juga kegiatan ini. Yang sudah datang di sini ya berarti kegiatannya berada di pondok ini. Jadi setelah kegiatan itu nanti dibuatkan kelas, dibuatkan grup WA juga, terus kemudian dibuatkan kegiatan dalam jaringan itu. Terima kasih, itu secara singkat dari kami Madrasah Hidayatul Muhibbin. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Asadul Arifin atas sambutannya. Dilanjut sosialisasi keamanan dan ketertiban oleh Bapak Muhammad Iqbal selalu Ketua Kamtib. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad serta keluarga. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin keluarga, serta tak lupa para segenap wali santri baru Bumi Damai Al-Muhibbin yang senantiasa dirahmati Allah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya di sini tidak akan lama-lama untuk menjelaskan apa saja yang menjadi aturan-aturan keamanan dan ketertiban pondok pesantren. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya tambahi, yang tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Yang pertama adalah tugas yang menjadi tanggungan kami selaku Departemen Kamtib. Yang pertama yaitu mengawal keamanan dan ketertiban pondok secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mengawal berjalannya seluruh peraturan pondok. Nah, itu tadi 2 tugas pokok kami sebagai Departemen Keamanan dan Ketertiban. Untuk selebihnya masih ada beberapa tugas lagi. Nah, itu tadi 2 tugas pokok. Kemudian yang kedua, aturan umum. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kewajiban santri. Kewajiban santri di sini, santri harus taat pada seluruh hukum syariah atau agama. Nah, kemudian yang kedua, harus taat pada seluruh aturan negara. Kemudian yang ketiga, seluruh santri harus taat pada seluruh peraturan atau tata tertib yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren. Nah, untuk selebihnya nanti kita share di grup wali santri, mungkin dari Bapak Ibu atau adik-adik yang belum paham atau mau tahu banyak tentang aturan-aturan, di sini nanti bisa ditanyakan lewat grup wali santri. Kemudian larangan santri. Larangan santri yang pertama,
santri dilarang yang pertama membawa, menyimpan dan mengoperasionalkan HP atau handphone. Nah, seluruh santri kecuali yang mendapatkan izin. Nah, perlu diketahui di sini untuk masa yang penuh keterbatasan ini tentunya kami mempunyai beberapa ketentuan yang menjadi rukhsah atau keringanan untuk adik-adik nanti bisa mengoperasionalkan HP sesuai ketentuan. Kemudian yang kedua, dilarang membawa, menyimpan dan mengoperasionalkan laptop. Nah, kecuali untuk para mahasiswa itu pun tentunya harus sudah mempunyai legalitas izin atas pondok. Tentunya seluruh apapun itu yang berbau elektronik, kalau itu ilegal nanti akan ada tindakan dari kami. Kemudian santri dilarang untuk membawa dan menyimpan ataupun menggunakan, mengkonsumsi atau yang lainnya barang-barang yang dilarang oleh agama dan negara. Contohnya dilarang mengonsumsi sabu-sabu atau alkohol dan sebagainya, itu sangat dilarang keras dalam aturan pondok. Dan alhamdulillah kita berada di lingkungan pondok, semoga saja anak-anak kita menjadi anak-anak yang aman dan berilmu manfaat. Kemudian larangan merokok di lingkungan pondok pesantren. Nah, yang terakhir, keluar atau pergi ataupun pulang tanpa seizin pondok. Nah, ini untuk rinciannya nanti bisa dibahas selanjutnya di via grup WhatsApp wali santri. Nah, mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal Asyari atas sambutannya. Dilanjut sosialisasi Baitul Mal oleh Bapak Muhammad Ihsan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimmatul Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin. Yang saya hormati segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin beserta segenap jajaran keguruan Madrasah Hidayatul Muhibbin, dan tak lupa pula yang sekarang berada di kediamannya masing-masing, yakni seluruh wali santri baru Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini kami mewakili pengurus Baitul Mal Al-Muhibbin ingin menyampaikan beberapa penjelasan. Yang pertama, apa itu Baitul Mal? Baitul Mal adalah departemen kepengurusan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin. Harapannya agar para santri dapat optimal dan konsentrasi penuh dalam belajar dengan tidak memikirkan pengaturan finansial yang rawan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, Baitul Mal adalah departemen kepengurusan yang mengurus serta mengelola keuangan santri. Di antara program-programnya yakni yang pertama pembayaran pondok dan pembayaran sekolah Madrasah Fathah Hashim. Yang mana untuk metode pembayarannya melalui via transfer ke rekening yang telah disediakan oleh pondok yakni Bank Syariah Mandiri. Adapun batas waktu maksimal pembayaran sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Sekali lagi, adapun batas waktu maksimal pembayaran sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Jadi apabila melebihi pada tanggal tersebut, maka santri dianggap menunggak.
Maka dari itu kami mohon kepada segenap wali santri untuk memenuhi kebutuhan putra-putrinya sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Dan khusus untuk santri Bumi Damai Al-Muhibin yang bersekolah di Fatah Hashim bisa melakukan pembayaran madrasah di Baitul Mal Al-Muhibin sehingga bisa mempermudah wali santri dalam bertransaksi. Jadi wali santri tidak perlu transfer 2 kali, yakni di pondok dan di sekolah, tapi bisa langsung jadi satu dengan transfer pembayaran pondok. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, perihal mengenai program makan santri. Yang mana dalam tahun ini sistem pengambilan makan santri menggunakan kupon, di mana santri yang sudah membayar uang makan akan mendapatkan kupon selama 30 hari ke depan. Kupon ini dibagikan setiap hari pada saat pembagian uang saku. Setiap santri akan mendapatkan 3 kupon untuk makan pagi, siang, dan malam. Yang terakhir adalah program uang kebutuhan santri. Di program ini ada 2 macam jenis uang kebutuhan, yakni uang saku dan uang tabungan. Lah, karena seluruh santri tidak diperbolehkan membawa uang lebih dari 20.000, sekali lagi seluruh santri tidak diperkenankan membawa uang lebih dari 20.000, maka semua uang santri nantinya akan dititipkan ke Departemen Baitul Mal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang mana dalam penitipannya nanti terbagi menjadi 2, yakni uang saku dan uang tabungan. Apa itu uang saku dan apa itu tabungan? Uang saku adalah uang jajan santri yang dititipkan oleh orang tua kepada kami, Departemen Baitul Mal, dengan nominal maksimal per hari 10.000 yang diberikan kepada santri setiap pagi. Biasanya, pengisian uang saku dalam setiap bulannya berjumlah maksimal 300.000, yakni akumulasi dari 10.000 per hari dikali 1 bulan. Transaksi penarikan uang saku dilakukan di ribat masing-masing. Waktu pengambilan uang saku dilaksanakan pada pukul 6 pagi hingga pukul 6:30 pagi. Selanjutnya yaitu tabungan, di mana fungsi dan tujuannya membantu pengelolaan keuangan dengan baik dan terencana agar santri dapat mewujudkan apapun rencananya. Juga untuk memenuhi kebutuhan santri yang bersifat mendadak, seperti ingin membeli bolpen, membeli peralatan mandi, berobat, dan lain sebagainya. Dengan batas saldo minimal 50.000. Jadi kalau sudah 50.000 ini tidak bisa digunakan untuk transaksi, kecuali untuk kebutuhan mendadak seperti untuk berobat, yang mana tidak punya uang bisa diambil dari saldo minimal ini. Baiklah kepada segenap wali santri, jadi itulah tadi penjabaran tentang Baitul Mal Al-Muhibin dan program-programnya. Intinya, segala keuangan santri dikelola oleh Departemen Baitul Mal Al-Muhibin, dari mulai pembayaran, uang makan, hingga uang kebutuhan sehari-hari. Apabila ada yang masih kurang jelas tentang perihal tersebut, bisa menghubungi saya secara pribadi melalui nomor WhatsApp 0896-9974-3100. Sekali lagi, apabila ada yang kurang jelas, silakan menghubungi saya secara pribadi ke nomor 0896-9974-3100. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan atas sambutannya. Itulah tadi beberapa hal terkait kemuhibinan, yaitu tentang Madrasah Hidayatul Muhibin, keamanan dan ketertiban, dan Baitul Mal. Nanti terkait apa-apa yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada penanggung jawabnya masing-masing. Acara yang terakhir yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fadlan Murtado. Kepadanya kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atudati wal bati wal ajam wa ndukrat asma'u fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ma yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا محبتك ومعرفتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير والطغيان اللهم اجعلنا وإياهم من العالمين من العاملين من الصالحين ومن المتقين ومن الصديقين ومن المخلصين ومن الشاكرين ومن الصابرين ومن العارفين ومن المحبين إليك يا الله ومحبين إلى رسولك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin Bapak dan Ibu Mustami'in yang kami hormati, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula rangkaian acara Forum Silaturahmi Pengasuh, Pengurus dan Wali Santri Baru Bumi Damai Al-Muhibbin. Kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia dan juga kepengurusan. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.